Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hesti Hasanah dari kelas Fisika B 2019, NIM saya 19306141012. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi statistika Maxwell-Boltzmann guna untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Fisika Statistika. Nah, di sini untuk statistika Maxwell-Boltzmann sendiri terdapat 4 hal yang saya bahas. Yang pertama adalah keadaan mikro dan makro, yang kedua adalah ensemble mikrokanonik, yang ketiga adalah distribusi Maxwell-Boltzmann, dan yang keempat adalah ensemble kanonik besar. Nah, memasuki yang pertama yaitu adalah keadaan mikro dan makro. Untuk keadaan mikro dan makro sendiri dalam fisika statistika yaitu jika keadaan mikro ini adalah berkaitan dengan sekumpulan posisi dan momentum dari partikel-partikel gas. Nah, dalam keadaan mikro terdapat persamaan Schrödinger seperti H-topi var pi 1 sama dengan EI var pi I. Nah, untuk keadaan makronya sendiri adalah sekumpulan keadaan-keadaan mikro dengan energi tertentu. U yang memenuhi constraint tertentu. Misalnya, energi U, volume V, dan jumlah partikel N yang konstan. Nah, jumlah keadaan mikro dalam suatu keadaan makro tertentu dinyatakan sebagai bobot statistik dari keadaan makro tersebut dan dinyatakan dengan simbol ohm U, V, N. Nah, kemudian ada entropi. Nah, di sini pada suatu persamaan PVT itu menghasilkan persamaan kembali yaitu T delta S sama dengan delta U plus P delta V min mu A N. Nah, di sini mu merupakan potensi kimia. Nah, hubungan antara model statistik dengan entropi adalah dalam hal ini, entropi dapat dihubungkan dengan probabilitas elektrodinamik. Nah, karena entropi merupakan besaran ekstensif, maka entropi total S merupakan jumlah entropi-entropi S1 dan S2 dalam individual sistem. Nah, untuk persamaannya sendiri yaitu S sama dengan S1 plus S2. Sementara itu, ohm sama dengan ohm 1, ohm 2. Nah, di sini entropi tidak mungkin berbanding lurus dengan probabilitas termodinamika. Jadi diibaratkan S merupakan fungsi tertentu dari ohm seperti S sama dengan J fungsi ohm. Nah, maka akan menghasilkan persamaan J fungsi ohm 1 ditambah J fungsi ohm 2, maka akan menghasilkan J fungsi ohm 1 dikali ohm 2. Nah, memasuki materi yang kedua yaitu ensemble mikrokanonik. Nah, di sini ensemble mikrokanonik terdapat beberapa keadaan. Nah, untuk pengertian dari ensemble sendiri adalah sistem partikel dengan lingkungannya. Nah, kita dapat lihat di gambar sebelah kiri itu terdapat 3 gambar yaitu A, B, C. Nah, untuk gambar A adalah sistem partikel yang terisolasi dari dunia luar. Dengan demikian, maka U, V, dan N itu bernilai konstan. Nah, secara statistik, sistem partikel ini dipandang sebagai ensemble mikrokanonik. Nah, untuk gambar yang B, yaitu sistem partikel kontak termal dengan reservoir suhu di sekitarnya. Sistem dan reservoir secara keseluruhan terisolasi dari dunia luar. Dengan demikian, maka TVN itu bernilai konstan. Sedangkan energi U berfluktuasi. Nah, secara statistik, sistem partikel dan reservoir secara keseluruhan ini dipandang sebagai ensemble kanonik. Nah, untuk keadaan yang C, yaitu sistem partikel kontak termal dan kontak partikel dengan reservoir di sekitarnya. Nah, sistem dan reservoir secara keseluruhan terisolasi dari dunia luar. Nah, dengan demikian, maka TV mu itu bernilai konstan. Sedangkan energi U dan jumlah partikel N berfluktuasi sekaligus. Secara statistik, gabungan sistem partikel dan reservoir secara keseluruhan dipandang sebagai ensemble kanonik besar. Oke, nah untuk ensemble mikrokanonik sendiri
yaitu sistem partikel terisolasi dengan lingkungannya, di mana nilai konstan dari sistem adalah energi dalam U, volume V, dan jumlah partikel N. Dengan keadaan seperti itu, maka semua keadaan mikro yang mungkin dari sistem memiliki probabilitas yang sama. Oleh karena itu, berlaku persamaan fungsi U sama dengan jumlah keadaan mikro berenergi U, sehingga probabilitas bahwa sistem ada pada keadaan mikro ke I dengan energi U adalah PI sama dengan 1/ohm fungsi dari U. Probabilitas sistem pada keadaan dengan energi U aksen itu tidak sama dengan U, tetapi sama dengan 0. Nah, di sini sebelum kita masuk ke distri Maxwell-Boltzmann lebih lanjut, sebelumnya kita tahu apa sih itu ensemble kanonik. Nah, di sini ensemble kanonik sendiri merupakan gabungan dari suatu sistem partikel dan suatu reservoir panas yang besar. Yang konstan dari sistem partikel adalah suhu T, volume, dan jumlah partikel N. Nah, misalkanlah sistem menempati suatu keadaan mikro ke I yang berenergi EI, maka energi ini jauh lebih kecil daripada energi reservoir, sehingga jumlah keadaan mikro gabungan sama dengan jumlah keadaan mikro dalam sistem partikel. Maka akan menghasilkan persamaan ohm fungsi U gabungan sama dengan sigma dari I ohm reservoir dikalikan dengan U gabungan dikurangi EI. Nah, kemudian distribusi Maxwell-Boltzmann sendiri menggambarkan kecepatan partikel dalam gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara tabrakan pendek. Nah, di sini distribusi probabilitas dikemukakan oleh James Clerk Maxwell dan Ludwig Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann biasanya dianggap sebagai distribusi kecepatan molekul, tetapi juga dapat merujuk kepada distribusi kecepatan, momentum, dan besarnya momentum molekul, yang masing-masing akan memiliki fungsi probabilitas distribusi yang berbeda. Nah, distribusi ini dianggap sebagai besaran vektor 3 dimensi yang komponennya adalah independen dan terdistribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi A. Turunan Maxwell diasumsikan bahwa ketiga arah akan memiliki perilaku yang sama, tetapi turunan selanjutnya yang dikembangkan oleh Boltzmann mematahkan asumsi ini dengan teori kinetik. Nah, distribusi Maxwell-Boltzmann ini untuk energi sebagian besar dapat langsung diturunkan dari distribusi Boltzmann untuk energi, yaitu dengan persamaan yang dihasilkan Ni per N sama dengan Gi eksponensial dikalikan dengan Ei per Kt dibagi dengan sigma J Gj eksponensial min Ej per Kt. Nah, di sini sudah tertera jelas untuk I itu apa, E apa, T, GI, dan K itu apa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah di sini distribusi Maxwell-Boltzmann dengan mengetahui parameter pengganda beta dan pengganda alfa, maka distribusi energinya harus ditunjukkan dalam bentuk diferensial. Sebagai contoh, Dn diambil dengan sejumlah sistem yang mempunyai koordinat-koordinat di dalam volume d tau dalam ruang fase. Maka distribusi dalam bentuk diferensial diperoleh persamaan Dn sama dengan eksponensial pangkat alfa plus beta epsilon B d tau. Nah, untuk alternatifnya jika G epsilon D epsilon dengan energi epsilon dan epsilon plus D epsilon, maka akan menghasilkan persamaan R epsilon D epsilon. Nah, di sini sama dengan eksponensial alfa plus beta epsilon G epsilon D epsilon. Nah, dengan mensubstitusikan nilai alfa dan beta diperoleh persamaan sebagai berikut, yaitu N epsilon D epsilon sama dengan 2 Pn per Pi Kt pangkat 3 per 2 eksponensial min epsilon per Kt epsilon setengah D epsilon. Nah, persamaan di atas adalah distribusi Maxwell-Boltzmann dalam bentuk Boltzmann. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah ensemble kanonik besar. Nah, di sini untuk ensemble kanonik
itu terdapat dua, yaitu ensemble kanonik dan ensemble kanonik besar. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan apa sih itu ensemble kanonik. Nah, di sini untuk gambar yang pertama adalah sistem partikel dibiarkan kontak termal dengan reservoir panas sehingga terjadi pertukaran energi dan suhu sistem menjadi konstan. Nah, di sini terjadi interaksi termal. Konservasi energi E plus E aksen sama dengan E0. Nah, untuk ensemble kanonik, dengan gambar yang ada di atas, bukan hanya energi yang dipertukarkan, tetapi partikel juga diperbolehkan berpindah. Probabilitas menemukan sistem partikel pada keadaan I bergantung pada tingkat energi EI dan jumlah partikel ini yang menempati keadaan I. Nah, di sini untuk ensemble kanonik sendiri, pada sistem A0 sama dengan A plus A aksen, itu bukan hanya terjadi konservasi energi, tetapi jumlah partikel pada kombinasi sistem ini juga tetap. Itu seperti persamaan di bawah, yaitu akan menghasilkan nilai yang konstan. Nah, sama seperti argumen terdahulu, dan seterusnya didapatkan distribusi kanonik besar, seperti persamaan di bawah ini. Nah, seperti yang lalu, beta merupakan parameter temperatur. Di sini alfa dapat dikaitkan dengan potensial kimia, yaitu mu sama dengan min KT alfa. Nah, energi dan jumlah partikel rata-ratanya akan seperti pada persamaan yang terdapat pada nomor 2. Nah, kemudian selanjutnya akan dibuktikan dengan eh, P, S, dan N. Dengan Z merupakan fungsi partisi grand kanonik. Nah, kemudian kita memasuki contoh soal. Contoh soal ini yaitu ada dua buah ruang masing-masing tingginya 1 meter dan alasnya seluas 10 meter persegi dipasang seperti gambar di samping. Ruang yang sebuah terletak di permukaan bumi, sedangkan yang lainnya 2 kilometer di atasnya. Dan keadaan ruang tersebut dihubungkan oleh pipa yang amat sempit. Seluruh sistem dilingkupi dinding adiabatik dan berisi 1 kilomol gas, 4 helium pada 200 Kelvin. Nah, untuk pertanyaannya, hitunglah jumlah partikel gas di ruang atas dan ruang bawah. Nah, inilah penyelesaian dari soal di atas, yaitu dengan N sama dengan NA plus NB, maka sama saja dengan GA sama dengan GB sama dengan 1. Nah, distribusi Maxwell-Boltzmann ini memiliki rumus yang telah dijelaskan di atas, yaitu NI sama dengan N per Z, GI, eksponensial min epsilon I per KT. Nah, kemudian untuk nilai epsilon A dan epsilon B, yaitu adalah setengah MV kuadrat plus MGZA dan setengah MV kuadrat plus MGZB. Nah, kemudian kita tinggal memasukkannya saja ke dalam rumus, yaitu NA per NB sama dengan eksponensial min epsilon A per KT per eksponensial min epsilon B per KT, maka akan menghasilkan eksponensial min 1 per KT MGZA min MGZB. Nah, ini kita mensubstitusikan dan kita masukkan ke dalam rumus yang telah tersedia. Maka NA per NB akan menghasilkan eksponensial min Mg per KT dikalikan dengan ZA min ZB. Nah, untuk itu kita langsung masukkan saja angka-angkanya, yaitu dengan nilai Mg dan per KT yaitu 4 dikali 10 4 min 3 per 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikalikan 9,8 dikalikan 2 dikali 10 pangkat 3 per 1,38 dikali 10 pangkat min 23 dikali 200, maka akan menghasilkan nilai 0,95. Nah, di sini Na plus Nb itu sama dengan 10 pangkat 3 dikalikan 6,02 dikali 10 pangkat 26 partikel. Nah, di sini sudah kita tahu nilai dari partikel, jumlah dari partikel Nb yaitu sebanyak 3,09 dikali 10 pangkat 26 partikel dan Na sebanyak 2,93 dikali 10 pangkat 26 partikel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.